Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah beberapa puasa kita? 15. 14 atau 15? 14. Jawab salamnya kurang semangat. Apa perlu aku kasih pantun? Perlu kata ibu. Jalan-jalan ke rumah Pak Pangat. Cakep. Ada nama Pak Pangat di sini? Nggak ada. Singgah sebentar ke Beras Tagi. Cakep. Karena jawab salamnya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Cocok, Bu? Cocok. Kalau nggak cocok, pulang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan semangat tadi, ku doakan kalau ada anak cucu keturunannya yang sedang mencari pekerjaan dipermudahkan Allah. Amin. Yang jawab salam tadi yang kencang, ku doakan kalau ada anaknya yang belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh. Amin. Yang jawab salam tadi kalau ada keluarganya yang sedang kesulitan dipermudah Allah. Amin. Yang jawab salam tadi dengan semangat, ku doakan suaminya bertambah. Jangan bertambah rezekinya, Bu. Cepat kali. Jangan. Bertambah rezekinya, Bu. Mau bertambah rezeki suaminya, Bu? Mau. Mau lah, Bu. Bentar lagi udah mau raya, Bu. Nah, ku kasih pantun lagi. Ya. Daun salam ditulun kenas. Cakep. Yang jawab salam, ku doakan hutangnya lunas. Amin. Nah, kalau masalah hutang Pak cepat kali Pak. Amin. Mantap kali, macam wajah dit gitu dia. Dit gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, jamaah Masjid Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dekat rahmat Allah kita dapat berkumpul di rumah Allah ini. Di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Dalam rangka pelaksanaan sholat fardu isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir nantinya. Bersyukur kita Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena tak terasa sudah 15 hari kita tarawih. Karena tak terasa sudah mau masuk 15 hari kita puasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitulah nikmatnya orang-orang yang beriman. Tidak terasa itu waktu. Detik berganti menit. Menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Maka kita bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi bentar lagi Bapak Ibu yang bekerja udah mau dapat THR ini. Nah, itu dia. Jangan lupa Bu, Pak, sebagiannya diimpakkan, didonasikan ke masjid kita ini. Nah, itu banyak program-program yang luar biasa masjid kita ini Bapak Ibu. Maka bersyukur kita diberikan nikmat kesehatan, kelapangan waktu, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Allah dalam penggalan surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan, kata Allah,
Maka ku tambahkan, nikmat yang diberikan Allah itu banyak Bapak Ibu. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kelapangan waktu, rezeki. Nikmat kita bisa bernapas Bapak Ibu. Itu nikmat. Bayangkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau Allah meminta bayaran kepada kita ketika kita bernapas menghirup udara yang segar yang diberikan Allah, maka kita tidak akan sanggup membayarnya. Lihat saja itu di rumah sakit. Sebelum adanya BPJS kita bayar Bapak Ibu. Beli oksigen yang kecil saja berapa itu? 1 juta rupiah. Saya pernah mengalami itu, almarhum ayah saya. Kami bawa ke rumah sendiri. Karena tak sanggup kami beli oksigen. Harganya 1 juta Bapak Ibu. Bayangkan. Ketika Allah minta sama kita, berapa yang harus kita bayar Bapak Ibu? Sanggup kita bayarnya? Tak akan sanggup. Maka kita tidak bisa menikmati nikmat yang diberikan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kau tak akan bisa menghitung nikmat yang telah kuberikan, kata Allah. Maka syukuri nikmat yang telah pernah diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai kita kufur. Maka dalam penggalan ayat selanjutnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau kufur, ingkar atas nikmat yang kuberikan, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Bu, Pak, orang tua kami, di neraka itu, manusia yang disiksa di neraka pengen hidup lagi ke dunia, Bapak Ibu. Bagaimana tahunya dia, bagaimana nikmatnya ketika beribadah. Waktu dia hidup di dunia, dia lalai, Bapak Ibu. Kita punya Android. Ketika panggil azan, kita lalaikan azan itu, Bapak Ibu. Coba kalau panggilan dari perusahaan, toke dan lain sebagainya, cepat kita ngangkat, cepat kita membalasnya. Tapi ketika panggilan Allah azan, masih banyak lagi orang yang lalai, ingkar. Maka kita bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur masih bisa enak makan, minum, sahur, berbuka, kita bisa makan, minum dengan enak, tenang Bapak Ibu. Mereka di sana sahur, berbuka, tarawih di reruntuhan puing-puing masjid mereka, reruntuhan rumah-rumah mereka Bapak Ibu. Maka bersyukur kita. Kita masih punya anak, cucu, suami, istri kita masih ada Bapak Ibu. Mereka anak-anak yang yatim piatu, mereka yang ayahnya, ibunya, anaknya sudah tidak ada, tiada. Maka bersyukur kita Bapak Ibu. Apa yang telah diberikan Allah kepada kita, patut kita syukuri nikmat itu Bapak Ibu. Terutama nikmat kita kelapangan waktu kita melangkahkan kaki di masjid ini. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Bapak Ibu, mari kita berselawat kepada Rasulullah. Bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang sangat cinta kepada kita, peduli kepada kita. Apa buktinya Bapak Ibu, orang tua kami di akhir ayatnya dia masih ingat sama kita Bapak Ibu. Bukan dia ingat mana hartaku, mana anakku, istriku, keluargaku, tidak. Tapi dia ingat kita Bapak Ibu. Ummati, ummati, ummati. Umatku, 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 kata Rasulullah Bapak Ibu. Maka perbanyak selawat kepada Rasulullah. Mari kita sama-sama berselawat Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat
Kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak kita selawat, mudah-mudahan kita bisa datangi makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin belum umrah, dipermudah Allah nantinya jalan umrahnya. Yang mungkin sudah menabung dengan tabungan hajinya, dipermudah Allah, dipercepat Allah nantinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak banyak yang saya sampaikan karena kalau ceramah Ustadz itu ada 3 tipe Bapak Ibu. Yang pertama ada kultum, kuliah 7 menit. Yang kedua ada kulibas, kuliah 15 menit. Yang terakhir ada kulkas sanyo Bapak Ibu. Nah, kuliah lokas-lokas sadonyo. Nah, itu dia. Nah, tapi bermakna Bapak Ibu. Orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya berikan adalah Ramadan Syahrul Mubarak. Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Kata ulama Bapak Ibu, al-mubarak, barakatuh ziyadatul khair. Kata ulama, barakatuh ziyadatul khair. Apa itu berkah? Keberkahan adalah bertambahnya nilai-nilai kebaikan Bapak Ibu. Ramadan ini Bapak Ibu, kita upayakan bertambah nilai-nilai kebaikan kita Bapak Ibu. Ini sudah masuk malam yang ke-15. Diibaratkan pertandingan sepak bola ini sudah babak perempat final Bapak Ibu. Kemarin penyisihan, banyak jamaahnya Bapak Ibu. Sampai selop sendalnya penuh di luar itu. Ya. Kemudian sapnya sampai ke belakang. Ya. Kalau di sini alhamdulillah banyak Bu. Kalau di Medan sana Bu, tempat saya Bu. Tempat dibilang Pak Aris tadi. Kalau saya tinggalnya di Korea Bu. Komunitas Medan Area Bu. Saya tinggal di Bromo Bu. Ya, di Korea Bu. Komunitas Medan Area di Jalan Bromo. Jauh kemari Bu ya. Tapi dengan jalan dakwah itu tidak terasa jauhnya Bapak Ibu. Jadi kata ulama, barakatuh ziyadatul khair, keberkahan itu bertambahnya nilai kebaikan Bu. Terutama di bulan Ramadan ini Bu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan Bu. Bapak Ibu ada rezeki, berikan makanan, minuman berbuka puasa ke masjid kita ini Bapak Ibu. Bapak Ibu orang tua kami ada rezeki. Kalau ada anak-anak yatim, piatu, yang susah orang tuanya, ayahnya sudah meninggal, tinggal sama omaknya, susah dia nggak ada kerjaan, kasih bantuan Bu. Nah, itulah tanda-tanda bertambahnya nilai kebaikan. Jangan pula ketika puasa ya begitu aja, hanya menahan lapar dan haus saja. Ada juga yang lain Bu. Dia puasa tapi tak sholat. Tak bertambah nilai kebaikannya. Padahal sholat itu adalah nantinya yang dipertanyakan di yaumil qiyamah yang pertama kali Bapak Ibu. Maka antara puasa dan sholat sama-sama wajib, tapi yang paling besar adalah sholat 5 waktu juga itu wajib Bapak Ibu. Ada yang dia hanya puasa saja Bu. Bahkan ada yang habis sahur, niat dia. Nawaitu sama qadinan adai fardhi syahri Ramadan adi salati lillahi ta'ala. Makan minum dia Bapak Ibu. Habis itu tidur lagi. Enggak bertambah nilai kebaikannya. Malah dia amalkan bahsurib Bu. Tahu bahsurib Bu? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Nah, itu dia diamalkannya pula itu Bu. Salah itu Bu. Katanya tidur itu ibadah. Jadi tidur dia, sholat enggak sholat juga Bu. Pak, nah itu salah. Maka tak bertambah nilai kebaikannya. Rugi kalau kita di bulan Ramadannya tidak bertambah nilai-nilai kebaikan kita Bapak Ibu. Tuh tadi BKM sudah sampaikan, nanti ada rapat zakat fitrah. Bu, Pak bilang sama keluarganya, suaminya, bayar tuh zakat fitrah. Karena sebagian dari rezeki kita itu ada yang kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Maka bulan Ramadan ini Bu, dalam setahun hanya ada tarawih itu di bulan mana Bu? Ramadan saja Bu.
Bulan-bulan yang lain tak ada Ramadan, Bu. Bulan-bulan yang lain tak ada bangun sahur, Bu. Ada. Muharram ada, Bu, bangun sahur. Sahur ada, Bu. Yang ada di bulan Ramadan. Ah, itu. Jadi makanya, Bu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini, Bu. Karena apa? Apa yang kita lakukan bertambah nilai kebaikannya, Bapak Ibu. Tuh, ya. Terutama untuk masjid kita ini, Bu. Saya selalu mengikuti program-program Masjid Babus Salam ini. Nah, walaupun saya nun jauh di sana, Bu, tapi saya tahu bagaimana program Masjid Babus Salam ini. Luar biasa. Mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa, kondang dan lain sebagainya. Maka bantulah program-program BKM kita ini, Bapak Ibu, untuk kemajuan masjid kita ini. Nah, itu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini sedikit tidaknya ada makna yang luar biasa dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Terutama kita berlomba-lomba di dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Pertama anak didik kita, cucu kita, anak keturunan kita, Bapak Ibu. Kalau di Medan, Bu, Ramadan pertama, kedua, banyak kali tawuran, Bu. Maka jaga diri kita, anak kita, keluarga kita, Bu. Ya. Sudah disampaikan dalam Al-Quran, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terutama media-media sosial, Bapak Ibu. Sekarang anak-anak kita lupa. Anak remaja kita banyak yang lupa. Gen Z itu, Bapak Ibu. Tahunya kalau yang sudah viral-viral, tahu dia. Ya. Nah. Kalau ada lagu-lagu yang viral, tahu dia. Kalau ditanya nama-nama malaikat, nama-nama nabi, diam dia. Malu rasanya. Bagaimana apa orang tuanya nggak mendidik anaknya? Maka berikan kebaikan-kebaikan, Bapak Ibu, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua di dalam masjid ini, keluarga kita, mudah-mudahan kita nantinya bersama-sama nantinya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Maklum saja Bapak Ibu, ibaratkan pemain bola, saya ini pemain lapis kedua, pemain cadangan. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Kepada kita semua, mari sama-sama kita berlomba-lomba Bapak Ibu. 15 hari lagi, tak terasa. Terutama oma-oma ini, Bu. Ya, jangan berlomba-lomba mencari Lailatul Bakar, Bu. Yang ada berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Sibuk nanti. Gordennya warna apa nanti ya? Rumahku belum dicat, catnya warna apa? Kue belum ada. Anak-anakku belum ada baju raya. Nah, itu yang menjadi budaya kita, Bapak Ibu. Maka seperti BKM tadi dilaksanakan iktikaf, Bu. Mari, Bu, daftar, Bu. Kita ramaikan masjid kita ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita, Bapak Ibu. Belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, Bapak Ibu. Kita lihat kanan kiri muka belakang kita dulu ada saudara kita, keluarga kita yang mungkin tidak ada bersama kita lagi. Maka di Ramadan ini kita doakan mereka yang sudah tiada, Bapak Ibu. Doakan, terutama di bulan Ramadan ini. Terutama setelah kita makan sahur, doakan keluarga kita, Bapak Ibu. Doakan anak-anak kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.